Cerita bermula dengan memperlihatkan dua orang bocah kakak beradik bernama Hannah dan Zack yang sedang berkemas di kamar masing-masing karena diajak piknik oleh ayahnya. Cienuk anjing mereka juga ikut antusias saat peratuannya sedang bersiap. Selesai berkemas, mereka pun sarapan, dan dari perbincangan mereka bersama ibunya yang bernama Susan diketahui ternyata hubungan orang tuanya kurang baik karena Susan merasa suaminya tidak pernah mempunyai waktu untuk keluarganya. Mom, why can't you come visit Dad with us? Sweetie, I told you I've got too much to do at work right now. That's called separation. You know what comes after that. Shut up, Zach! Sementara di suatu perusahaan pertambangan terlihat ayah mereka yang bernama Robert sedang bekerja didampingi sekretarisnya yang bernama Sheila. Tak lama Zack menelpon ayahnya yang tengah bekerja itu. Namun ayahnya terlihat tidak merespon positif telepon dari anaknya. Tepat setelah panggilan suara itu berakhir, pesawat kecil yang menjemput Zack dan Hannah pun datang. Lalu Susan pun menitipkan dua anaknya itu kepada Charlie selaku pilot di pesawat itu. Dan setelah semuanya bersiap, mereka pun berangkat, di mana Chinook juga tidak ketinggalan ikut bersama mereka. Come on, boy. That one's mine. This is their first time on a small plane, so that they might be a little bit scared. Gotta go. All right, honey. I love you, Mom. I love you too. Well, don't worry, Mrs. Wade. I'll make sure I take good care of them. Thanks. Dalam perjalanan mereka pun menikmati pemandangan yang sangat indah itu sambil mengobrol dengan Charlie. This is really cool, Charlie. Do you have a girlfriend? No. I don't know why you don't have a girlfriend. Namun saat mereka akan sampai, pesawat kecil itu mengalami masalah mesin hingga mengeluarkan asap hitam. Tentu saja hal itu membuat Hannah dan Zack sangat ketakutan. Mayday, Mayday! Cessna 180 Yankee Whiskey Kilo. Are we gonna die, Zach? Kemudian dengan terpaksa Charlie pun mendaratkan pesawatnya di tengah hutan yang jauh kemana-mana. Dan di sini Chinook pun menggonggong panik karena kedua tuannya tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Hannah pun sadar dari pingsannya disusul dengan Zack. Tapi berbeda dengan Charlie, terlihat dirinya masih tergeletak pingsan di kursi pilotnya. Lalu mereka pun keluar dari pesawat dan mencoba mengaktifkan ponselnya. Namun karena tak ada sinyal, akhirnya mereka memilih untuk menggunakan radio di pesawat itu. Tapi sialnya radio itu malah rusak. Our planes crashed. Lalu Zack pun mencoba membangunkan Charlie, tapi karena tak kunjung bangun, Zack pun mengambil tas yang ada di bawahnya. Kemudian Zack berkata kepada Hannah bahwa tas ini berisi beberapa makanan yang bisa mereka konsumsi sampai beberapa hari ke depan. Karena ingin Charlie segera mendapatkan pertolongan, akhirnya Zack dan Hannah pun memutuskan untuk mencari jalan keluar. Hey. We should leave the rest of the stuff in the emergency bag for Charlie. Sebelum pergi, Hannah membagikan beberapa makanan dan minuman kepada Charlie untuk jaga-jaga jika nanti dirinya sadar. Dan Hannah juga menuliskan sebuah pesan untuknya. Setelah itu mereka pun pergi untuk mencari pertolongan. Well, Charlie was trying to get to the lake and he flew in that way, obviously. Di tempat kerja, Robert mendapat informasi bahwa pesawat yang Charlie tunggangi hilang kontak. Mengetahui itu, Robert pun langsung menelpon Susan dan memberitahu apa yang terjadi. Mendengar itu, tentu saja Susan pun sangat merasa sedih dan menyesal karena tidak ikut bersama mereka untuk menjaganya. Setelahnya mereka pun sepakat pergi ke Goose Bay untuk melakukan pencarian bersama. Can you get yourself to Goose Bay? Yeah, I'm coming. I'm on my way. Sementara itu terlihat Zack dan Hannah sedang dalam perjalanan menuju ke danau karena menurut Charlie saat di pesawat bahwa tempat kerja ayah mereka ada di dekat danau. Dan karena mulai lelah, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat, dan di sana Hannah pun mengomeli Zack yang tak bisa menghemat air minumnya. Namun Zack mengatakan bahwa mereka akan segera menemukan danau, jadi nanti mereka tidak akan kekurangan air minum. Karena Zack bisa mendeteksi di mana letaknya danau itu disebabkan dirinya pernah mengikuti ekstrakurikuler pramuka. We'll find the lake. You better. Kini sampailah Robert di Goose Bay. Di sana Robert dan para tim penyelamat pun mulai menentukan bagaimana strategi mereka dalam berupaya untuk menyelamatkan Zack, Hannah, dan Charlie. Namun kendalanya alat yang bisa mengirim otomatis sinyal terakhir dari pesawat tak terdeteksi. Hal ini tentu membuat Robert sangat kesal. Kemudian Robert pun menyuruh mereka semua, termasuk dirinya, mulai mencari di mana pesawat itu jatuh. But for now, we're gonna go looking for my kids.
Kembali lagi ke hutan karena tak kunjung menemukan danau, lalu Hana pun menyuruh anjingnya untuk mencari air. Karena berdasarkan info yang dirinya dapat dari siaran televisi, indera penciuman anjing itu lebih tajam berkali-kali lipat dibanding manusia. Dan tak butuh waktu lama terbukti Chinook berhasil menemukan danau, membuat mereka sangat bahagia. Good job, boy. Setelah mengisi botolnya dengan air, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi dengan mengikuti larinya Chinook hingga sampailah mereka di sebuah gua. Karena hari akan gelap, Zack mengajak Hana untuk bermalam di sini. Namun Hana merasa takut barangkali ada hewan buas di dalam gua tersebut. Akan tetapi Zack meyakinkannya bahwa gua ini sangat aman. Sure, there's no bear in here. I already told you he's friendly. Setelah itu mereka pun membuat durukan untuk menghangatkan tubuh mereka. Sambil si duru mereka membuka obrolan lagi di mana Hana mengatakan mengapa Zack keluar dari pramuka. Zack menjawab bahwa sebenarnya dirinya sama sekali tidak tertarik dengan pramuka, hanya saja si ayah yang mendaftarkannya. Namun saat Zack berprestasi di pramuka, si ayah malah sama sekali tidak mengapresiasinya. Merasa hal yang dilakukannya sia-sia, akhirnya Zack memutuskan untuk keluar dari pramuka. Sementara itu tim penyelamat sudah mulai melakukan pencarian. Saat malam puek, mereka pun mulai membahas tentang keretakan hubungan ayah dan ibunya. Namun tak lama tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam gua yang ternyata itu adalah Lalai Badot. Hannah, there's something in the cave. Tepat setelah kelelawar itu pergi, mereka mendengar suara helikopter. Ternyata itu adalah tim penyelamat yang sedang mencari keberadaan mereka. Melihat itu, dengan menyalakan senternya, mereka pun terus berteriak meminta tolong. Namun sayang sekali orang yang ada di helikopter itu tak melihat keberadaan mereka hingga perlahan menjauh dari tempat tersebut. Tentu saja hal itu membuat Hana merasa sedih, namun bagi Zack setidaknya dirinya tahu bahwa para tim penyelamat sedang mencari mereka. At least we know they're looking for us. Di tempat lain, Robert dan Susan semakin cemas ketika mengetahui kalau anaknya belum juga berhasil ditemukan. Kepala tim penyelamat juga merasa khawatir karena ini adalah musim kawin beruang, yang mana di musim kawin ini para beruang jantan akan menjadi agresif dan suka memangsa. Di luar, Susan lagi-lagi menyalahkan Robert karena Robert lah yang mengakibatkan kejadian ini terjadi. Susan. We're gonna get our kids back, I promise. I'm just gonna go back to the trailer. Now maybe we're gonna lose our kids too? I don't think we'll ever find Daddy's mine. Keesokan harinya, Zack dan Hana memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari tim penyelamat. Di tempat lain, Walker selaku kepala tim penyelamat menambah pasukannya dan memperluas wilayah pencarian mereka. Di sana, Susan dan Robert yang ingin ikut mencari anaknya ditolak oleh Walker dengan alasan menyalahi prosedur. Akhirnya karena ditolak, mereka memutuskan untuk mencari anaknya sendiri menggunakan helikopter milik perusahaannya Robert. Tapi sialnya helikopter yang akan mereka gunakan mengalami kebocoran mesin dan baru bisa selesai diperbaiki beberapa hari ke depan. They're not equipped to deal with trying to survive out there in the woods. To believe that Charlie, Hannah, and Zach are gonna come back okay. Setelah berjam-jam jalan kaki, Zack dan Hana akhirnya sampai di tepi sungai dan sekarang mereka bingung bagaimana caranya menyeberangi sungai itu. Akhirnya mereka menemukan batang pohon yang terjatuh di antara dua sisi sungai. Lalu Zack pun mencoba menyeberang duluan diikuti oleh Chinook. Namun saat kegiliran Hana, dirinya terpleset dan jatuh ke sungai. Chinook yang melihat Hana dalam bahaya pun langsung lari mengejar Hana. Dan akhirnya Hana pun berhasil diselamatkan. Namun akibat kejadian tersebut, pergelangan kaki Hana mengalami cedera. Agar Hana tak kedinginan, Zack pun membuat durukan dan saat Hana ditinggal Zack mencari kayu bakar, tiba-tiba Hana didatangi kawanan serigala. Lalu Hana pun berusaha mengusirnya menggunakan sebatang kayu. Namun yang ada para serigala itu malah semakin mendekat. Untung saja Zack dan Chinook keburu datang dan langsung menolongnya. It's my baseball, the one that I hit the home run with. Kemudian mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke dataran tinggi dengan tujuan agar tim penyelamat yang menggunakan helikopter akan lebih mudah menemukan mereka. Sementara itu tim penyelamat terus melakukan pencarian. Namun karena kaki Hana masih sakit, akhirnya mereka memilih untuk lebih sering beristirahat. Dan karena kondisi kaki Hana tak memungkinkan untuk melakukan perjalanan yang berat, akhirnya Zack membuat tandu agar Hana ditarik Chinook. Mengingat Chinook adalah anjing berjenis Alaskan Malabar,
Malamut atau kelompok anjing pekerja. Di tempat lain, Robert meminta maaf kepada Susan atas kesalahannya selama ini dan dirinya ingin memperbaiki hubungannya bersama Susan serta anak-anaknya. Bahkan Robert juga rela resign dari tempat kerjanya dan akan mencari pekerjaan yang lebih dekat dari rumahnya demi keluarga. Namun Susan menjawab kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut, mengingat anak mereka juga belum ditemukan sampai detik ini. Dan tak lama kemudian tim penyelamat memberi kabar bahwa mereka telah berhasil menemukan pesawat yang jatuh itu dan mendapati Charlie yang terbaring lemah dengan kondisi kaki yang patah. What about our kids? We're still waiting for status on the children. Kemudian Charlie mengatakan bahwa Zack dan Hannah berhasil selamat atas insiden tersebut. Namun karena dua anak itu meninggalkan TKP, jadi proses pencarian ini pun belum bisa dikatakan selesai. Akhirnya Robert dan Susan pun bisa sedikit lega karena sekarang mereka tahu bahwa anaknya berhasil selamat. Dan saat bertemu dengan mereka, Charlie pun langsung memberikan surat yang Hannah tulis. Dan di sini Susan beserta Robert pun merasa terharu saat membaca isi dari surat itu. But you're hurt and we have to go find a doctor. Sementara itu Zack dan Hannah sampai di tepi sungai, dan saat mereka sedang beristirahat, Chinook tiba-tiba berjalan turun ke sungai. Rupanya dia ingin memberitahu kepada tuannya bahwa banyak ikan salmon yang terdampar di sana. Lalu Hannah mengatakan alasan para salmon itu terdampar karena mereka merasa kelelahan setelah bertelur. Dan dengan kondisi salmon yang seperti ini, Zack pun mampu menangkap ikan-ikan itu menggunakan tangan kosong. No, no. Get him. No, you don't. I got him. Let's eat. Woo. Malamnya mereka pun membakar salmon itu, kemudian memakannya dengan sangat ponyo dan tak lupa membaginya dengan Chinook. Keesokan paginya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan saat mereka sedang beristirahat sambil memakan coklat yang tersisa, tiba-tiba datang seekor rakun yang diam-diam mencuri sisa coklat mereka. Tentunya hal itu membuat mereka sangat merasa kesal. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di suatu tempat mereka melihat gumpalan asap tebal yang membakar hutan. Dan Zack berpikir bahwa api itu diakibatkan oleh dirinya yang sering membuat turukan di tengah hutan. Let's get out of here. Sementara di tempat lain terlihat orang tua mereka merasa cemas karena anak-anaknya tak kunjung ditemukan. Di waktu yang sama dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seekor beruang yang sangat kelaparan. Melihat itu tentu saja mereka pun sangat ketakutan dan langsung berlari seedan-edannya kemudian bersembunyi di bawah batang pohon. Meskipun Chinook berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, tapi si beruang itu tidak juga pergi dan malah semakin ganas. Namun setelah digigit oleh Chinook, barulah si beruang itu pergi, membuat mereka sangat merasa lega. Chinook boy, come here. Chinook boy, where are you? Bring him over. Sementara di tempat lain, Walker mengatakan kepada Robert bahwa dirinya telah menarik seluruh pekerjaannya dan memutuskan untuk menghentikan pencarian ini karena adanya kebakaran hutan, dan ini beresiko besar jika mereka tetap melanjutkan proses pencarian. Disebabkan tidak mau diam saja, akhirnya Robert dan Susan pun memakai mobil tim penyelamat dan nekat melakukan pencarian sendiri. Kembali ke Zack dan Hannah, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, di mana di dataran tinggi itu mereka berpikiran bahwa pasti tim penyelamat akan lebih mudah untuk menemukan mereka. Namun tak lama kemudian kaki Zack tiba-tiba tersandung batu yang membuatnya jatuh ke jurang. Untung saja Zack selamat, namun dirinya tidak bisa bertahan lama di pegangannya karena pijakan yang dirinya injak itu tak cukup kuat untuk menopang berat tubuhnya. Lalu Zack pun meminta Hannah untuk mencari bantuan, akan tetapi Hannah tak ingin meninggalkan Zack sendirian. Kemudian Hannah pun menyuruh Chinook untuk pergi sendirian mencari bantuan. Chinook yang mengerti perintah dari tuannya pun langsung lari secepat mungkin untuk mencari bantuan. Awalnya kawanan serigala di hutan itu ikut lari mengejar Chinook dan akan menyerangnya. Namun karena Chinook larinya cepat sekali, akhirnya para serigala itu pun kehilangan jejak Chinook. Beberapa saat kemudian akhirnya Chinook pun berhasil bertemu dengan Robert dan Susan. Kemudian Chinook pun langsung menunjukkan jalan kepada mereka untuk bertemu anak-anaknya. Tak lama kemudian akhirnya Chinook pun tiba di tempat itu diikuti Robert dan Susan. Where's your
Kemudian mereka pun berusaha menyelamatkan Zack dengan menggunakan tali yang dikaitkan ke mobil. Lalu Robert pun berusaha turun ke tebing untuk menjangkau Zack, dan Hannah bertugas untuk menyampaikan instruksi dari sang ayah kepada ibunya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Zack. You ready? That's it. Just sit back and walk. Sit back and walk. How's that? That's it. Mom, thank you. Suasana kebahagiaan pun menyelimuti keluarga mereka, terlebih ketika Robert mengatakan kepada kedua anaknya bahwa mereka tidak jadi bercerai. Kemudian Robert dan Susan pun melakukan empludan hingga Zack dan Hannah memiliki adik selusin. Tamat ending yang sangat mengsurvivekan dan mengharukan, akhir yang mengempludkan. Oke, sekian dari saya. Saya Boy pamit dari ruangan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.